Pemirsa, upaya penanganan dan pencegahan dari kasus gagal ginjal akut anak dinilai lambat. Hal ini memicu ketidakpercayaan publik terhadap Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ditambah lagi ratusan anak yang telah meninggal diduga mengkonsumsi obat sirup yang mengandung cemaran zat berbahaya. Bersama saya Nomi Tobing dan Suryali Santoso, berikut liputannya. Korban gagal ginjal akut akibat tercemarnya obat sirup oleh senyawa berbahaya yakni etilon glikol dan dietilon glikol masih terus berlanjut. Mirisnya korbannya adalah anak dan balita. Badan POM sendiri sejauh ini telah mengidentifikasi beberapa perusahaan pemasok bahan baku obat-obatan sirup yang diduga menggunakan senyawa berbahaya di atas ambang batas. Yang berhasil diidentifikasi oleh Badan POM, CVSC ini ya merupakan supplier dari distributor kimia CVAPG. Ya. CVAPG ini adalah Anugerah Perdana Gemilang. Ya. Jadi CV Samudra Chemical adalah distributor kimia dari CV Anugerah Perdana Gemilang dan CV Anugerah Perdana Gemilang ini juga pemasok utama untuk CV Budiarta. Dan CV Budiarta ini merupakan pemasok propilen glikol yang terbukti tidak memenuhi syarat ke industri farmasi PT Yarindo yang sebelumnya sudah mendapatkan sanksi pencabutan izin edar. Hasil uji menunjukkan bahwa 12 sampel dengan identitas propilen glikol terdeteksi memiliki kandungan EG dan DEG yang sangat jauh dari persyaratan ya. Kalau ini bahan baku ya kita saja. Yang harusnya 0,1%, 9 sampel terdeteksi kadarnya sampai 52% dan ada yang sampai 99%. Diketahui sejumlah obat-obatan yang dikonsumsi balita mengakibatkan gagal ginjal akut hingga menyebabkan kematian. Dietilen glikol sendiri memiliki sejarah panjang sebagai salah satu bahan kimia yang memicu keracunan. Tercatat sejak 1937 dietilen glikol telah mengakibatkan keracunan massal di Amerika Serikat khususnya pada anak-anak akibat dicampur pada obat antibiotik sulfanilamid. Selain Amerika, kandungan dietilen glikol juga mengakibatkan keracunan massal lainnya di sejumlah negara hingga 2008. Saat kasus ini mulai merebak di Indonesia, sebenarnya Gambia telah lebih dahulu mengalami bencana keracunan dietilen glikol khususnya pada anak-anak. Kejadian itu sebenarnya bukan pertama kali kasus-kasus terkait dengan adanya suatu bukan cemaran sebenarnya dalam arti gagal ginjal itu karena pelarut-pelarutnya diantaranya adalah etilen glikol itu sejak tahun 1937 ya 1960 dan seterusnya sampai 2006 itu di Cina ya, kemudian juga kejadian sebelumnya di Spanyol, kemudian di India sampai 2020 juga terjadi di India dan juga Bangladesh dan sebagainya. Dan kejadian itu terakhir di Gambia itu yang kemudian diyakini memang adanya ya konsumsi ataupun pelarut yang dominannya adalah etilen glikol. Kasus ini pun kini telah bergulir di ranah hukum oleh Barreskrim Polri. Pihak kepolisian telah berkoordinasi dengan Kemenkes untuk mengumpulkan bukti pidana dari kasus gagal ginjal akut ini. Berusaha untuk mengumpulkan sampel, ya, bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan juga, dengan Dinas Kesehatan, dengan BPOM yang ada di Kebayahan, ya, ini untuk mengumpulkan sampel urin maupun darah. Kita melakukan penegakan hukum secara multidor sistem. Ya. Mana yang tidak bisa dijangkau oleh BPOM, makanya Barreskrim Polri akan menjangkau. Salah satu perusahaan farmasi yang telah diperiksa Polri, PT Yarindo Farmata mengungkapkan bahwa pihaknya telah memperoleh izin edar dari BPOM. Dari data list yang dikasih oleh Kemenkes tentang 102 produk yang dikeluarkan bahwa tercemar fluorid, kami fluorid tidak ada. Kita tidak pernah membeli bahan namanya etilen itu. Tidak ada perubahan komposisi obat, itu yang keliru itu. Tidak ada perubahan komposisi obat, hanya supplier yang kita ganti dari Jepang ke. Tapi itu sekali itu aja, sekali. Ini kan kita sudah 3 kali
renewal itu daftar ulang, ya renewal. Kalau katakanlah kami salah, ya salah, kenapa NIE kami tahun 2000 keluar? NIE ini keluar tahun 2020 sampai dengan tahun 2005. Itu artinya BP POM sendiri kan yang melakukan memberikan pengawasan untuk izin edar ini. Sementara itu menyikapi tudingan penggunaan zat berbahaya, kuasa hukum PT Universal Pharmaceutical Industry mengungkapkan pihak pemasok bahan bakulah yang harus bertanggung jawab. Perlu kita luruskan di hari ini bahwa kita tidak pernah memiliki yang namanya EGDEG. Kita hanya memesan PG, di mana ada orang-orang atau oknum yang tidak bertanggung jawab mengoplos EGDEG ke dalam PG. BPOM juga harus mengkaji apakah kita membeli PG itu dengan harga murah. Fakta hari ini bahwa perusahaan Universal Pharmaceutical Industry membeli PG di atas harga pasaran, 8 jutaan 1 drum. Kalau dikatakan sekarang kita mencampurkan EGDEG, oh bukan. Yang mencampurkan EGDEG di dalam bahan baku PG itu adalah suppliernya, bukan farmasinya. Resmi dari pemerintah dan itu sudah diakui oleh BPOM. Akibat kasus ini, pemilik PT Universal Pharmaceutical Industry telah ditetapkan sebagai tersangka. Sejak tanggal 11 November, itu status Direktur Utama Pak Budiono jadi tersangka, lalu manajernya Pak Siorman juga dinyatakan tersangka melanggar pasal Undang-Undang Kesehatan junto Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di mana bercerita mereka telah dengan sengaja memperdagangkan produk yang melebihi standar aman begitu, dan kita menganggap bahwa itu adalah sikap yang terburu-buru karena mempidanakan farmasi dalam menyelesaikan persoalan gagal ginjal akut pada anak. Polisi terus membidik perusahaan farmasi yang terindikasi menggunakan zat berbahaya. Namun siapa sebenarnya aktor utama dalam kasus gagal ginjal akut ini?